Bab satu tidak. Maka itu perlu strategi. Apakah cat? Oh, nggak usah ditulis Pak Ahmad. Loh, kalau nggak tulis saya terima. Itu harus tulis. Tapi tidak ada panduannya, tidak ada harus begini. Ya, ini itu. Bapak Ibu ini kalau sudah menyelesaikan LKPT, apa harus dilakukan? Apa nulis satu dua tiga? Bukan. Kalau sudah LKPT selesai, Bapak Ibu langsung ke bagian D. Langsung ke D. Nah, bukan buat satu dua tiga empat lima. Setelah LKPT. Apa di LKPT itu? Di LED coba terus. Oh, bagian D, D ya D. Oh ya, ke bawah ke bawah ke bawah. Ya, karena nulis ini harus punya strategi, nggak boleh lempeng lurus gini ya punya. Tapi kalau bapak nggak mau ya nggak apa-apa. Ini kan strategi dari Dewan Eksekutif. Bapak ibu mau cara sendiri yang lebih enak nggak masalah. Bahkan dilihat D. Nah, lah D. Lah ini D. Oh, barusan naik lagi. Nah, lah ini. Setelah Bapak Ibu menyusun LKPT, apa harus kita lakukan? LKPT nanti dilihat, kan LKPT tahu skornya tuh. Ya tahu ya, setelah LKPT itu ada tabel 1 sampai 5 itu kita lihat di matrik punya skor. Setelah skor apa? Lihat di bagian 2 itu ada SWOT. Di LKPT Bapak Ibu kan punya skor, kalau skornya 4 namanya strength. Kalau skornya tidak 4 namanya weakness, kan SWOT. Weakness karena internal namanya opportunity atau peluang. Weakness karena eksternal apa? Tantangan. Nah, di situ Bapak secara ilmiah, secara apa? Bergaya peneliti, wah ya, SWOT-nya di situ ada di kuadran mana kita? LKP tadi itu. Dari mana Pak skor 4 Pak? LKP tadi dibandingkan dengan matrik penilaian. Kan punya matrik penilaian ya. Nah, matrik penilaian, oh skor, oh jurnal saya sudah 70, skornya 4. Mahasiswa kita kelas internasional, skornya 4. Masa studi sekian, skornya ini. Kan ada di matrik. Lah, yang itu nanti menjadi SWOT langsung. SWOT, di SWOT nanti Bapak Ibu membuat skor bobot. Sehingga posisi SWOT kita berada di kuadran 1. Usahakan di kuadran 1. Jangan sampai kuadran 5. Kuadran 5. Kuadran 2, 3 atau 4. Namanya kita kan strategi. Nah ya. Sehingga dengan SWOT ini, analisis di kuadrannya berapa, sehingga kita bisa menyusun apa strategi pengembangan. Bisa menyusun program. Nah, ya, analis balik lagi ke sana. Wah ya, ke bab 1 nanti. Ke sana lagi. Itu cara menyusun itu. Jangan sampai A B C D nanti uh, ya nggak apa bahasa Jawa apa nggak matok ya apa wah, nggak nyambung ya ya seperti harimau kepala apa kepala kucing badan kucing kepala harimau ya karena orangnya beda atau nggak paham juga. Nah, tapi kalau baik-baik nanti sama short ditiru nanti. Naik terus, 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 ya, terus naik ya. Ini balik lagi sini ya. Maka C dulu itu, setelah C baru D. Setelah C itu banyak tabel LKPT. Setelah C baru D. Saya nggak mau Pak, langsung A, B, C, D. Ya nggak nyambung. Karena harus kalau mau A dan B harus tahu C. Loh, kalau A disusun B disusun tanpa C, ya nggak nyambung. Karena C itu isinya LKPT. Loh, kenapa Pak Salman kok C dulu perlu A, B? Kan sekolah kita peringkat A, B. Loh, bukan itu. Ya biar bingung saja Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. A, B, C, D. Ya, dari C ke D baru A dan langsung masuk kondisi eksternal. Nunggu panitia dulu. Ada sini. Bisa lihat ini. Oh, oh.
Iya. Oke, eksternal. Di situ ada kondisi lingkungan, posisi. Ya, ini Bapak dijawab ini kalau mau unggul. Jadi kondisi eksternal ada empat pertanyaan. Empat pertanyaan ini dijawab menggunakan data LKPT, bukan data ngarang. Seperti poin B itu, poin 2 tuh. Posisi perguruan tinggi. Wah, itu terhadap lingkungan. Itu diartikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Jalan Gajah Mada dekat pasar besar. Bukan itu. Dilihat apa? Dilihat dari itu apa? Pertama, apakah dosen kita sudah internasional? Apa internasional? Jurnalnya, rekognisinya, mahasiswanya prestasinya, bekerjanya, itu posisi kita. Kalau posisi kita di LKPT sudah internasional, jelaskan internasional, tunjukkan dengan rekognisi dosen, prestasi mahasiswa, mahasiswa kerja di, nah itu namanya posisi PT, bukan lagi jalan oh ya itu kondisi lingkungan yang relevan ya itu lah. Maka ada 3 tuh menggunakan hasil SWOT-nya, sehingga digambarkan dengan copy paste dari bagian D, tapi bukan copy semuanya, diringkas ini itu. Kan di bagian D sudah ada SWOT, pengembangan dan ya itu. Ya, ini kondisi eksternal. Jadi ada 4 pertanyaan. Nanti ini kalau memang mau ya, ini nanti jadikan template di LED Bapak Ibu sekalian. Sudah saya berikan ke panitia, nggak usah dicatat nanti. Kalau belum jelas ya tanya ke panitia nanti, suruh menjelaskan lagi. Atau nanti ngundang Pak Yasir, suruh, kan sudah unggul. Saya kan nggak pernah nusun ini. Lanjut. Nah, kalau profil bebas, ada menjawab ini profil itu. Sejarah institusi, jangan panjang-panjang jangan institusi. Pada zaman Soekarno dulu, tahun berapa ya, ada singkat aja. Ya, visi misinya bagaimana, OTK-nya, ini semuanya mahasiswa dan lulusan. Ini pakai data. Mahasiswa kita saat ini tiap tahun ini ya naik berapa, lulusannya ini, lalu mahasiswanya berasal dari 10 provinsi, tersebar banyak lulusan begitu. Jadi ke sana menggunakan data-data LKPT. Lanjut. Nah, prestasinya juga ya, dosennya sudah GRB berapa, macam-macam, keuangan dan lain-lainnya. Ya, itu profil. Terus, nah, ya ini kriteria Pak. Yang disebut dengan kriteria 9. Kriteria 9 menggunakan 9 PPEPP. Visi misi. Nah, ini Bapak Ibu tidak boleh 1, 2, tapi ketiga dulu. Bukan 1, 2 nanti. Menyusunnya tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan. Tapi 3 dulu, selesai sampai 9 baru 1 ke 2. Kenapa Pak? Itu indahnya menyusun LED. 40. Indahnya ya. Atau bikin pusing, saya nggak tahu ya. Terus. Lanjut. Terus lanjut lah. Terus. Nah, ini kalau kita belajar SPMI, ya mana PPP-nya Pak Slamet ini? Wah, di 9 kriteria mana PPP-nya itu? 9 kriteria itu 1, 2 sampai 9. Visi, misi, tata pamong, mahasiswa, SDM, keuangan, pendidikan, penelitian dan lain-lain. Yang namanya PPPP di sampingnya itu latar belakang, kebijakan, strategi, itu namanya P pertama, disebut dengan penetapan. Maka strategi, latar belakang, kebijakan, strategi pertama. 1, 2 itu pelaksanaan, 4, 5. Indikator kinerja utama, indikator tambahan, namanya pelaksanaan. Ada evaluasi capaian kinerja, PPE lah. Di visi misi tidak ada pengendalian dan peningkatan. Nah, simpan hasil itu. Nah, baru di kriteria 2 sampai 8 ada yang warna putih, 1, 2, 3 latar belakang, kebijakan dan strategi. Standar itu adalah penetapan IKU IKT ambil dari LKPT, IKT-nya tuh, IKU-nya tuh LKPT. Yang 6 evaluasi, yang merah pengendalian, menjamin mutu dan kepuasan, yang 9 peningkatan.
Bapak Ibu sekalian, yang dinilai itu di 4 dan 5. 1, 2, 3 tidak dinilai. Maka jangan terlalu bernafsu menyusun 1, 2, 3. Tapi tabel yang bagian tabel LKPT masuk di 4 IKU. Kok ada IKT? Apa bedanya Pak? IKU itu dari matrik penilaian, dari LKPT IKU. Sedangkan IKT berasal dari kontrak kinerja Gusmen dengan PT. Tapi carilah yang kontrak kinerja yang berbunyi internasi, tidak semua ditulis. Dari kontrak itu masukkan, oh ini masuk mahasiswa, masuk SDM, masuk keuangan, dan lain-lain. Jadi tidak semua kontrak kinerja, kontrak atau IKU Gusmen dengan kita, tapi pilihlah yang sesuai. Kok namanya tambahan Pak? Berarti nggak penting. Loh, tambahan penting. Apa tambahan? Tambahan adalah proses mempercepat PT itu berreformasi atau bertransformasi. IKT itu reformasi. Sedang IKU memang SN, standar nasional. Standar nasional dipenuhi ditambah dengan apa? Mempercepat transformasi supaya PT lebih cepat internasional atau bisa ke unggul itu. Evaluasi kan ada datanya. Setiap tahun kita masih ada AMI, audit mutu internal. Penjamin mutu jelaskan itu kepuasan. Kan setiap tahun kita punya kuesioner kepada dosen, kepuasan kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada macam-macam, pada stakeholder. Ya kalau penelitian mengatakan ada itu. Nah itu ya. Yang nomor 9 itu Bapak Ibu sekalian, yang menjadi poinnya 35%. IKU-nya apa? Macam-macam itu. Sudah. Oke ya. Semua pakai LKPT. Maka LKPT itu yang tadinya tabel sekarang menjadi grafik atau terserah sampean bentuk P atau P bentuk apa? Bentuk histogram. Yang penting menarik. Jangan sampai tidak menarik. Jadi IKU itu diambil dari LKPT. Sudah jelas ya? Di situ sudah jelas. Jadi 2 sampai dengan 9 gayanya sama. Tidak berbeda. Terus lanjut. Terus. Nah ini Mas, latar belakang sudah ada template-nya saya nulisnya tuh. Apa ya? Nah, ini baru IKU itu yang dinilai ke bawahnya. Sudah ada template-nya situ. Semuanya begitu. Ini sudah sampai berapa halaman berapa terus ya terus ke bawah. Nah, ini renstra, ada milestone pendek, ya jangka menengah, jangka panjang, terus IKT, terus masuk ke kriteria 2. Ya 2 kan itu ada 9. Itu 9 ini mencerminkan apa? PPEPP 1, 2, 3 penetapan, 4, 5 pelaksanaan, 6 adalah evaluasi, 7, 8 pengendalian, yang 9 adalah apa simpulan hasil. Jadi begini Bapak, saat IKU, saat IKU sama dengan AMI, Bapak kan melakukan AMI. Saat AMI itu berbunyi open, berarti temuan, betul ya? Saat AMI close, berarti temuannya. Kalau sudah itu, bagaimana Pak LKPT menjadi, kalau tabel lagi, kalau LKPT tidak 4 skornya, maka namanya open. Kalau LKPT skornya 4, namanya close atau ya close. Sehingga yang tidak close maka disimpulkan di sini evaluasi. Jadi kalau sudah close jangan dimasuk 9. Yang tidak masuk 9 adalah yang open. Nah ya open, bagaimana tindak lanjut yang kan ada di AMI itu. Kalau open kapan mau diselesaikan, kalau close ya kan gitu. Jadi bahasanya orang SPME. Jadi kalau nggak pernah pegang SPME jangan menyusun orang LED atau LKP sehingga nggak paham. Tanya Pak Yasir SPME ya. Ya, jangan itu, bahasa gitu, saya urut gitu. Itu saja. Ya, IKO-nya ada di LKPT. Ya, sama LK sama. Terus lanjut. Bagian 2 itu banyak penjelasan. Terus, nah ini yang kalau bagian 2 itu tidak LKP sedikit, banyak yang diminta. Tersedia dokumen, ini kan
Google itu semua, tersedia bukti, tersedia ini. Kalau dijelaskan situ ya sampai 3 lebih, maka dibuatlah Google Drive terus. Tata pamong pemimpinan, nah, itu banyak bahasanya karena dia menceritakan apa itu. Terus pengelolaan ada semua. Nah, SPMI ini skornya harus 3 di sini. Di sini ada itu apa organnya, dokumennya dan lain-lain. Ya, yang diunggah adalah yang itu ya, ada macam-macam itu. Terus, nah sama ya LKPT ini jadi apa? Tabel kan sudah ada tabel ini jadi grafik. Jangan tabel lagi, jangan tabel LKPT di copy paste tapi jadikan apa? Grafik. Tapi nggak usah dijelaskan. Yang penting tabel itu ada judulnya. Bapak Ibu terus jalankan naik turunnya begini Allah nggak usah. Yang penting tabel itu punya grafik, punya kepala judulnya. Jangan menjelaskan naik turun, naik turun. Naik turun jelaskan nanti di evaluasi sebelumnya itu. Ya, karena apa? LKPT langsung masuk satu dinilai. Ya. Terus ya, terus semuanya begitulah. Langsung ke penelitian, Mas. Apa 6. Karena yang lemah di sini di ya 6 ya 7 lah. 7 ini yang lemah di kita. Di 7 ini lemah. IKU-nya. IKU-nya penelitian kan ada dokumen for Renstra penelitian. Renstra penelitian bukan yang tanda tangan bukan ketua LPPM. Jadi kalau sampai Renstra penelitian ditangani oleh LPPM ya yes, ya salah. Harus rektor. Nah, rektor atau masuk di bagian Renstranya ke sana. Rens roadmap. Ya roadmap, peta jalan dan lain-lainnya. Ya. Di situ muatkan itu bukti yang tentang apa? Ya SOP itu ya. Terus ke Bapak. Mungkin lebih mudah itu. Yang diminta ada ABCD, Pak. Perguruan tinggi memiliki dokumen, perguruan tinggi memiliki pedoman. Ini dijawab. Ya dokumennya apa saja itu? Komprehensif macam-macam. Nah, Bapak bisa yang menjawab adalah teman-teman LPPM. Bukan WR1. Karena yang punya data mereka. Apakah saat penelitian itu apa diunggah atau proposal dikirim lewat kurir atau lewat sistem? Nah, ini silakan ya. Ya. Sehingga kalau lewat sistem kan siapa yang mereview? Apakah reviewer itu ada SK-nya itu? Legalitas pengangkatan review. Tata cara penilaian dan review. Proyek legalitas baru reviewer diangkat. Ada SK-nya. Hasil penelitian, usul penelitian macam-macam. Itu ada apa begitu. Yang B ini kadang-kadang agak lanjut. B, nah ada bukti kita punya kelompok riset. Kelompok riset berarti begini, Bapak. Jangan sampai bukan SK kelompok riset yang per orang bukan, tapi memang ada lembaganya, ketua LPPM, ketua LPPM si A, sekretaris si B, ada riset apa lah. Bukan lagi kelompok penelitiannya, tapi di organ LPPM ada memang kelompok-kelompok riset. Bukan lagi LPPM-nya satu, terus nggak ada lagi, terus ada penelitian ini kelompok dosen, kelompok penelitian syariah, kelompok penelitian keluarga Islam, bukan itu kan kelompok. Tapi memang di LPPM itu memang ada kelompok riset, ada SK-nya, organ situ. Bukan kelompok namanya. Dan yang kedua, kelompok riset ini ada keterlibatan dengan kelompok riset dengan jejaring. Kalau di sini kan ada kemarin di Semarang apa namanya itu? PT KIN itu yang tapi yang ketemu rektor bukan kelompok riset apa di Semarang apa? Bukan berapa di Semarang di Wali Songo internasional ada apa tuh? ICIS malah yang ketemu rektor bukan kelompok risetnya. Padahal kelompok 2 ini aktif kelompok riset dalam tingkat nasional maupun inter kan gitu. Bukan kelompok rektor, tapi kan situ ada ICIS ya. ICIS itu kelompok risetnya ketemu di 2 itu. Dari kelompok itu mengadakan kenapa riset berorang untuk ini apa? Sehingga kalau jurnalnya memang internasional maka daya saing internasional. Jadi kalau itu nggak bagus. Yang ketemu bukan
Ya boleh rektor ketemu, kan dia punya uang. Tapi harus ngajak apa? LPPM dan kelompok risetnya karena untuk menjawab poin nomor dua, ya, dua dan tiga empat terselesaikan. Ya nggak bisa itu, bukan sorsium. Kelompok riset, SK-nya ada di LPPM itu kan ada kelompok apa? Oh ya, bukan kelompok penelitian kelompok ini sama kelompok bukan di SK-kan oleh itu bukti legal formal keberadaan kelompok riset, misal kelompok riset energi terbarukan. Oh ya, kelompoknya Pak Slamet, Pak siapa itu bukan lagi, memang setiap penelitian ada kelompoknya, tapi harus di SK-kan kelompok riset. Lah, soalnya kita kan punya di bagian A kan muncul roadmap penelitian. Nah, gitu lah ya. Iya terencana. Bukan sekarang ada, besok nggak ada ya. Ya kalau nggak ada sekarang ya dibuat ada-ada gitu aja. Ada semua itu ya. Ah, ya, tinggal kan produk sudah ada, tinggal menyusun apa ya anunya ya. Iya. Apanya nggak bisa Indonesia bisa semua ya. Ini riset ya. Iya kan ya kalau mau studi apa kan di masa riset. Iya itu. SK-nya ada tapi berkantor di LPPM bukan berkantor di masing-masing PS. Jadi tidak dengan pusat studi yang di LPPM. iya bisa studi sama dengan itu. Sama itu. Sama ya. Tapi di sini namanya riset karena riset kan memang penelitian, pusat studi kan sama juga. Tapi pusat studi kan membawa penelitian-penelitian tak? Ya. Oke ya. Oke lanjut. Ini pengabdian lanjutnya. Apa pengabdian? Pengabdian itu melanjutkan penelitian. Sehingga saya sering guyonan. Misalnya, apakah misal kita masing-masing PT punya HKI, Hukum Keluarga Islam. Apakah ada nggak tetangga kita sebelah itu konsultasi HKI pada PS ini? Nah, iya. Kalau ada berarti kita ada rekognisi. Masyarakat merekognisi mengakui keberadaan kita punya HKI sampai S3 tapi masyarakat nggak pernah konsultasi atau lebih nggak ada masalah tiba-tiba tingkat pencarian di kota A ya. Berarti apa keberadaan kita? Berarti keberadaan kita ya itu ya itu artinya ke sana. Sehingga jauh ke bawah lagi. Ya. Nah, ini kan sama. Ya. Oke ya. Ini yang tekanan di pemerintahan dan pengabdian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau belum jelas. Memang membicara ini tidak skup yang besar. Tim-tim kecil itu yang lebih apa? Kalau nanti ngundang kita jangan di aula yang 100 undangan, bukan 10 orang ya, 15 orang jangan sampai. Kemarin di Surabaya saya diundang LL Dikti 9, jadi LL Dikti Sulawesi Selatan acaranya di Surabaya. Ya, karena saya orang Jawa Timur kan nggak usah biaya pesawat ya, kan lumayan ya. Ya. Mungkin pendis apa Kopertais Jawa Timur nanti di Malang kan saya kan besok pagi saya ngisi di UIN khas di Malang, dia ke Malang, nggak ke Jember, padahal rumah saya Jember ya. Oke, mungkin gitu ya. Mari kita diskusi yang strategi unggul saja. Kalau per intinya yaitu bahwa semuanya bisa unggul. Jangan takut. Guyonan kami, saya kan tadi kita naik pesawat nggak kenal pilotnya, ya nggak kenal perwaki senyum-senyum ya. Yakin nyampe di Jakarta. Di sini kan sudah kenal saya pilotnya ya. Akan dibawa menuju ke unggul ya. Tinggal Bapak Ibu mau naik nggak pesawat kami. Gitu. Kalau nggak mau naik ya tak tinggal nanti tetap tidak terakreditasi atau masih itu. Jangan takut tidak berhasil. Pak saya sudah B dan ini saya nggak mungkin unggul itu. Kalau sudah nggak unggul, ngapain kita jadi pejabat? Pejabat itu suka tantangan, bukan ya suka tantangan, bukan suka minder ya.
Tentengan ya, tantangan ya, tentengan. Saya bicara ini mulai hari anu Pak, bicara ini ya mulai hari Minggu. Selasa sudah harus pulang ini, nanti harus mulai hari Minggu di Pakuan, di UI macam-macam ya, sampai terakhir sini. Semoga lancar aja nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Pak Slamet yang sudah memaparkan strategi bagaimana kita bisa menyusun secara efektif sekaligus efisien ya Prof ya. Jadi informasi yang kita tuangkan dalam LED itu benar-benar bermakna. Kita bisa mengkurasi hal-hal yang nggak perlu kita tuangkan di LED ya, bisa kita hindari. Selanjutnya mungkin kita diskusi ya untuk termin pertama. Kami beri kesempatan para pimpinan perguruan tinggi yang ada di ruangan ini dulu, dan pimpinan yang ada di Zoom bisa menyimak. Jika yang ditanyakan sudah sama, sudah terwakili, sudah terjawab, saya kira nanti tidak perlu menanyakan lagi begitu ya. Karena Pak Slamet ini waktunya tinggal 35 menit lagi di ruangan ini. Oke, selanjutnya kami persilakan Bapak dari mana Pak? Dari Padang. Padang. Oh, Imam Bonjol. Padang. Iya. Terang, bukan petang Pak. Padang. Iya. Monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Slamet atas paparan yang mencerahkan, memberikan insight. Saya minta advice tentang langkah-langkah gitu. Meskipun tadi Mas Slamet menyarankan kami berguru kepada Yasir ke Aceh yang sukses dan Palembang dekat, meskipun dekat saya, mungkin ada tip lain misalkan workshop dulu, tim pendampingan, atau ada khusus minta tim pendampingan, atau kira-kira seperti apa. Karena UIN Padang ini di tahun ini rektor udah tekan kontrak, saya udah diminta untuk bentuk tim gitu. Kira-kira simpelnya seperti itu Mas. Dan tahun ini mudah-mudahan tahun ini kami bisa menyiapkan itu, kan nanti mungkin di September ya baru kita submit dengan waktu yang ada. Kira-kira gitu Mas Slamet. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Mumpung di sini Pak. Selanjutnya sini ya. Ada 4 apa-apa sekaligus ya. Oke. Monggo Pak. Terima kasih Pak Prof Slamet yang saya hormati, Mas Yasik. Purwokerto. Oke, Purwokerto. Ini yang kami tanyakan kaitannya dengan roadmap penelitian itu, apakah roadmap itu institusional apa dosen personal? Karena seringkali ada mungkin ada dua pendapat yang kadang-kala di AL itu untuk asesor itu ada yang menyarankan sampai ke setiap dosen gitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Purwokerto. Geser ke tengah. Dari mana Pak? Bandung. Iya. Gunung Jati. Gunung Jati. Gunung Terima Jati. kasih. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak Prof Slamet dan yang lainnya. Ada 2 pertanyaan. 1, saya baru dapat kabar Pak, ada 2 prodi kami di Fakultas Syariah itu mengajukan ISK sudah lebih dari 1 tahun. Nah, pertanyaan apakah kami harus mengajukan kembali ISK-nya karena datanya memang 1 tahun yang lalu, atau berkirim surat kemudian menunggu saja dulu ya, menunggu jawaban dari BNPT. Yang kedua, kita di PT KIN kan beberapa prodi umum itu sedang mengajukan perubahan nama dan izin operasional ya, pembaruan itu. Nah, beberapa prodi yang umum itu sekarang kan lagi mengajukan ISK. Apakah ketika nanti nomenklaturnya berubah, kemudian izin operasionalnya itu berubah, apakah yang kemudian rumpun agama yang sedang proses di iya, rumpun gitu. umum ya. Oke. Apakah memang harus mengajukan kembali atau gimana? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Lagi Pak, Bapak itu perubahan nomenklatur ya. Yes. Dari mana Pak? Terima kasih. Dari Yayan Kudus. Kudus. Assalamualaikum Prof. Salam. Satu aja, klarifikasi tadi yang disampaikan Prof Slamet
terkait dengan syarat perlu atau syarat khusus untuk peringkat unggul, dinilai atau skor untuk akreditasi prodi-prodi yang dikelola itu tadi tertulis di situ dengan jelas 3,25 gitu. Tapi disampaikan tadi secara lisan 2,75. 2,75. Nah, ini mohon bisa dijelaskan kembali 2,75 itu statusnya gimana, Prof? Apakah memang ada menjadi sudah legal formal, menjadi ketetapan yang sudah legal di Ban PT? Karena tadi yang disampaikan di paparan PowerPoint itu masih 3,25. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Kediri. Kediri. Tunggul Ametung. Kena arok kalau ini, Pak. Saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi saya dengar satu di antaranya yang nanti barangkali bisa diulang Pak, bahwa syarat perlu untuk menjadi A memang tidak perlu unggul prodi. Ini tadi saya tangkap kok kurang begitu jelas, karena tempo hari ketika ada tawaran dari Pak Direktur, kami mempunyai prodi unggul itu baru 3, itu pun beberapa di antara kami tidak berani ngambil tantangan itu karena punya hitungan minimal separuh dari seluruh prodi yang dimiliki harus unggul. Itu cara berpikirnya. Nah ini mohon barangkali nanti bisa clear dan clean bahwa syarat perlu itu sebagaimana yang disampaikan Pak Slamet. Yang kedua, Ada dua. bahwa kami menghadapi kendala bahwa setiap ada pengangkatan pejabat utamanya di lingkungan prodi, kami terkendala bahwa apa yang harus dilakukan oleh prodi, karena tempo hari ada kejadian yang sangat lucu. Prodi X itu adalah sebenarnya sudah unggul, tetapi hanya karena ada penggantian pejabat, keunggulannya ini menjadi hilang bukan karena memang tidak lakukan aktivitas, lantaran kaprodinya itu tidak mempunyai guide harus apa dan bagaimana. Lah untuk itu pertanyaannya, sebenarnya regulasi yang menaungi apa dan bagaimana kriteria, 9 kriteria yang dibikin oleh Ban PT ini untuk menilai sebuah akreditasi, itu sebenarnya ada beberapa regulasi yang harus dipahami. Kalau toh sudah ada, itu kira-kira ada kompilasinya enggak Pak? Nah, untuk itu kalau memang iya, barangkali kami mohon diinformasikan sehingga bisa kami gunakan untuk memberikan guide ketika ada pejabat prodi yang baru yang harus dilakukan ini, disangoni bahasa kami, disangoni ini loh regulasi yang harus kamu pahamkan dulu. Itu kira-kira begitu. Itu saja Pak Slamet, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan satu Pak dari Pekalongan, penting ini. Di sebelahnya, Pak. Langsung Iya. Kita catat aja. Langsung aja, Pak. Satu aja, Pak ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Selamat. Saya sangat senang sekali dengan statement Profesor bahwa Agak dekat, semuanya Pak, mic-nya. bisa. Mic-nya agak dekat. Nah. Udah nyala, udah nyala. Agak dekat aja, agak dekat. Oke. Oke, statement terkait semuanya bisa unggul dan jangan khawatir dan jangan takut. Ini yang membuat saya semangat ini, Prof. Posisi akreditasi, status akreditasi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan saat ini B ya, dengan nilai 350. Itu artinya untuk ke unggul hanya membutuhkan 11. Kira-kira begitu. Nah, kami juga sudah kontrak dengan ini ya, resmen dengan kementerian bahwa Pekalongan siap unggul, termasuk juga analisis kami dan juga menghadirkan para pakar terkait syarat unggul, insya Allah sudah memenuhi. Cuma kami mohon waktu, Prof. Slamet,
bisa memberikan ini ya saran lebih lanjut, termasuk juga mendampingi ke UIN Gus Dur, Prof. Kira-kira ada waktu kapan? Nah, ya, Baik. ya. Baik. Ini kami sudah ya. Iya, ini lamaran Itu ini, Prof. Bukan pertanyaan, lamaran. Yang pertama. Kemudian yang Oh, masih kedua, prolog. adakah ini faktor-faktor lain? Kalau LKPT-nya sudah bagus, memenuhi skor unggul misalnya, LED-nya juga sudah oke. Ya, ada enggak faktor-faktor yang sangat penting dan itu semacam tidak terlihat ya? Yang mungkin di regulasi tidak ada, termasuk juga di penilaian-penilaian kasat mata tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan misalnya pelaksanaan AMI yang kita lakukan secara reguler tetapi masih manual ya. Ada beberapa anggapan bahwa pelaksanaan AMI yang masih manual itu bisa mengurangi penilaian. Apakah statement ini benar atau bagaimana solusinya? Karena hingga detik ini pelaksanaan AMI di UIN Pekalongan sudah berjalan secara reguler, terencana, dan juga periodik, tetapi kita melakukan secara manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sebentar, Prof, biar yang di daring juga mendengar. Yang dari Padang tadi mempertanyakan kalau tidak salah bagaimana langkah-langkah penguatan tim penyiapan akreditasi menuju unggul, Pak ya. Yang dari Purwokerto itu tadi roadmap penelitian, apakah itu cukup di level institusi atau juga harus di breakdown per dosen? Begitu ya, maksudnya dosen juga harus terukur, begitu Prof, di roadmap-nya ini. Bandung tadi sudah 2 tahun sudah 1 tahun mengajukan ISK, tapi belum turun. Apakah baiknya mengajukan lagi karena update datanya, ya kan Prof ya, update datanya. Jangan merugikan kalau pakai data yang lama ya kan itu Pak ya. Enggak juga sebenarnya ya. Perubahan nomenklatur Prof yang sekarang banyak ini nanti kayak gimana nih teknisnya? Karena itu kita juga akan ditanya banyak orang dari Kudus, nanti dijelaskan oleh Pak Samad lagi Pak ya. 275 atau 325 ya. 275 sudah Pak. 275 itu. Syarat perlu unggul, apakah prodinya harus unggul semua? Nah, itu yang ditanyakan lagi Prof. Sepertinya tadi masih belum yakin penjelasannya ya. Masih belum yakin. Kemudian ada nggak sih guide untuk kaprodi baru supaya tidak berdampak pada penurunan hasil akreditasi, ya kan? Barangkali knowledge management apa yang perlu kita sampaikan kan gitu kan ke pejabat-pejabat baru tersebut. Kemudian Pekalongan request tanggal ini, jenengan kapan bisa melakukan pendampingan ke sana. Kemudian pelaksanaan AMI ini dilaksanakan, tapi data-datanya masih manual begitu Mas ya. Masih manual itu apakah akan mempengaruhi begitu? Sama hal-hal yang supranatural tadi Prof. Ada nggak sih yang di luar LKPS dan di LKPD, LED dan sebagainya? Monggo Prof. Baik, terima kasih. Predikti Kemdikbud nanti ditulis nama Koed itu. Iya tuh miliknya Pekalongan tuh. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah pertanyaannya menarik sekali dan kelihatannya semua memang mau ke unggul ya. Mau ke unggul bukan menuju lagi ya. Sudah yakin karena pilotnya ada itu ya. Pilotnya ada. Kalau pilotnya nggak ada, jangan ikut unggul nanti. Kesasar tidak kenal ya. Memang kami ya di Banpet hari ini mendorong PT-PT supaya unggul. Ya alhamdulillah teman-teman di PT KIN siap untuk unggul dan unggul adanya di tahun ini. Di tahun depan sudah tidak ada punya unggul. Artinya pengajuan unggul tidak ada. Pengakuan unggul masih ada, tapi pengajuan ke unggul tahun depan tidak ada. Kapan Pak Slamet mau diunggulkan mau mengajukan unggul? Ya lebih cepat lebih baik.
dari pertama Padang ya. Padang, saya ke Padang itu minggu depan Pak, tanggal 20 itu ke Padang, ke Bukit Tinggi. Ya, mungkin mau ke sana Bapak kumpul dengan teman-teman Bukit Tinggi, jadi nggak usah buat acara, tapi saya ke sana tanggal 20 ya di Bukit Tinggi. Sehingga bisa bawa tim 5 atau Bapak komunikasi dengan rektornya atau wareknya, Yawin Bukit Tinggi. Kalau bisa juga daripada Bukit Tinggi di Padang saja mungkin. Saya nggak capek-capek. Ya, nanti kondisikan ya. Ya, saya nggak capek-capek mana capek-capek ke Bukit Tinggi. Ketemu di Padang 2 PT, kalau bisa 2 PT kumpul di situ. Tanggal 20 acaranya. 20 pagi saya dari Jakarta. Ya, ke sana. Kalau bisa nggak usah ke Bukit Tinggi lah, tim ke sini Pak Slamet capek Jano, biar lebih apa efektif ya, efektif. Yang dari Bukit Tinggi tarik ke Padang kan enak langsung materi langsung sampai seharian gitu. Bukit Tinggi ya, iya Pak dari Padang ya. Itu ke sana nanti bisa lebih timnya disiapkan saja nanti ya, tim saja. Pelan-pelan nanti keluar sendiri. Iya, agak lama. Ya itu dari bukit dari apa? Dari itu. Terkait dengan Purwokerto roadmap itu institusi yang punya, bukan pribadi. Kalau pribadi punya roadmap ngapain? Yang punya lembaga roadmap LPPM, itu ya bukan roadmap pribadi. Ya, sehingga yang punya roadmap ya pribadi tersebut berkumpul di LPPM untuk merumuskan apa. Seperti kami ada ketahanan pangan, ketahanan energi, ada ketahanan sosial. Mungkin teman-teman PTKN ya di ketahanan sosial yang jadi itu yang apa BRIN kita itu di ketahanan keamanan itu urusan tentara sudah. Ketahanan sosial mungkin wilayah ketahanan pangan dan ketahanan kalau engineering seperti kami ada semuanya diarahkan ke ketahanan energi. Jadi yang punya roadmap PT, kalau PSPE apa pribadi personel itu punya, ya diarahkan ke sana juga, kumpul di sana, berbagai apa kayak itu. Jadi di tantangannya disahkan oleh paling enggak ya harus rektor, bukan. Jadi kalau pribadi punya apa tentang roadmap, itu kan jelas punya apa roadmap. Nah, ya LPPM itu pribadi itu. Walaupun pribadi punya sendiri, tapi harus pribadi harus mengacu pada bagaimana mengetahui ya pakai SOP, pakai reviewer itu. Jadi kalau memang nggak sesuai dengan roadmap ditolak proposalnya. Oh, itu ya itu Pak Purwokerto minggu depan di visit itu. Mungkin sekarang nggak bisa tidur atau sudah puasa walau alam ya. Puasa. Iya siang malam. Saya pernah mengunjungi ke sana ke mana? Ke Purwokerto. Dari Gunung Jati ini kapan ya PT-nya ISK ya, supaya unggul kan? Oh, iya. Kok anteng-anteng saja ya. Ya, nah target Pak Inong nanti ya. Tahun 20 tahun ini 20. Iya, ya, suruh sih apa win apa ada 3 win yang harus ISK itu. Win apa Gunung Jati, win Sarip, win Wali Songo. Itu atau win Alauddin mungkin ya. Mas ada 4 tuh kalau win kan sudah unggul. Itu win itu nggak tahu kapan itu. Kalau sekarang diunggah hari ini besok Sabtu Rabu tak tetapkan nanti bisa unggul. Kalau sehari ini ya. Ditetapkan dulu gimana, Bro? Hah? Ditetapkan dulu aja. Kan ada input bisa output tuh. Ya. ISK mungkin Bapak belum buka Sabtonya. Coba lihat Sabtonya. Kenapa hari ini saya di sini? Karena kami berkumpul asesor untuk menilai ISK. Jadi ISK kemarin tuh komunikasi saya dengan teman-teman Kemenak, asesor diundang di Jakarta menyelesaikan ada 100 ISK ya, yang sekarang masih ada asesornya, nggak tahu kumpul di mana, pas di rumah sebelah nanti kenalan apa punya saya gitu ya. Ini punya saya nih. Ya, silakan aja komunikasi, nggak tahu apa yang ketaannya PS apa sudah silakan semua. Jadi insya Allah ISK Kemenak habis hari ini. Nanti kalau asesor ngunggah sampai nanti malam, insya Allah Rabu ditetapkan. Kalau asesor terlambat
Ya sudah tanggal 20 karena kita plenonya setiap hari Selasa. Selasa ini libur kan ya, puasa ya. Ya masih ada minggu depan lagi tanggal berapa? Tanggal 20 ya. 20. Saya 21 ke Padang, 20 itu ya. Apa? Kenapa dikumpulkan Pak? Ya asesor itu kan HR asesor kan 250.000. Dapat satu kan nggak keterasa, hanya protes ke Pak Slamet. Pak Slamet nggak dibayar ya, karena 250.000. Kalau dia kumpulkan sini dapat 20 ISK berapa? 20 kali 250. Wah kan terasa 5 juta ya. Jadi pulang ke rumah tuh gagah gini ya. Kalau 250 ya buat rokokan entek. Ya dari Gunung Jati ya. Sudah beres ya. Gunung Jati sudah beres. Kami nunggu SK-nya bareng dengan 4 PT. Mungkin pakai surat dari Pendis mungkin ya. Untuk supaya PIM 4 PT ini minggu ini unggah ISK tuh ya. Iya, jadi ya. Buat surat ke PT-nya wajib ya. Dinilai sekarang masih SK Provinsi. SK Provinsi semua. Kalau APT gampang cepat itu. Tapi yang izin yang 2 punya Bandung itu bisa sudah di situ. Ya di Sabtu lihat kan sudah ya. Kalau mereka kan banyak Kediri macam-macam Surabaya. Hari ini sudah penugasan ISK habis sudah. Tinggal apakah asesornya mengunggah ISK-nya, kan saya kasih 3 hari kemarin, sehari ini sampai besok baru check out. Di sebelah kenalan dengan dengan asesornya ya. Jadi umum nanti hari besar raya, karena kami mengadakan ISK itu tidak per satu-satu, tapi kumpulkan 100 pengajuan diundang ke sini untuk semalam selesaikan. Itu sehingga selesai. Kenapa terlambat? Ya memang begitu, saya ngumpulkan dulu 100. Kalau 50 kan kasihan masih kok hanya sedikit asesor Pak itu. Oke ya, dari Gunung Jati ya. Kalau PT nggak nunggu lama, paling diunggah, terima langsung tugaskan asesor, 2 minggu sudah ada hasilnya, tidak tahunan. Karena kalau APT yang bayar Pak Slamet, kalau PS yang bayar kemenang deh. beda kamar. Beda. Oke ya, dari Kudus. Ya, betul. Sebenarnya 325 itu begini loh. Skor 2,75 aslinya begitu. Terus ada faktor keamanan 0,5. Kenapa 0,5 Pak? Begini. Unggul itu 4 skornya ya. Kalau A berapa? 3,5. 3,5 ke 4 butuh berapa? Setengah ya. Makanya 275 tak tambah setengah supaya 3, dari A tadi PT-nya A supaya menjadi unggul ISK-nya kayak gitu. ISK kan A kan jadi unggul. Lah A itu kan 3,5 skornya. Ya. Kalau unggul skornya 4. Baik sekali skornya 3. B 2,5. Lah antara A ke unggul setengah, maka saya tambahkan skornya NSA, skor agregasi itu kan misal 2,75 supaya bisa unggul, maka tak tambah oleh bahan PT 0,5 jadi 3,25. Karena sarannya unggul kan 3,2 Pak, tapi 0,5 ada tambahan dari bahan PT sama Bapak Ibu sekarang B, tapi supaya unggul maka nanti skor NSA-nya itu. NSA-nya apa? NSA tuh. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di prediktif. Bapak Ibu punya A-nya berapa? Kalau punya unggulnya 5 kalikan 4. Misalnya Bapak Ibu punya 20 PS. Unggulnya 5 kali 4. A-nya 2 kali 3,5. Baiknya sisanya 10 misalnya. 10 kali 2. Di total semua dibagi dengan jumlah PS. Kalau hasilnya 2,75, syarat unggul terpenuhi. Bukan 3,25. Ya, bukan 3,25. Dan yang perlu tekankan syarat unggul PT tidak ada matriknya Pak Slamet itu mengatakan PS-nya unggul 50%, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang ada skor akredi
akreditasi NSA itu ya. Jadi jangan takut, kok takut ya, karena takut ya sudah, namanya takut. Poin-poin apa Pak supaya bisa unggul? Ya nanti naras tadi itu kan banyak poin-poinnya. Tapi kalau secara unggul terpenuhi, SPMI-nya betul-betul ada nggak SPMI-nya? Ternyata SPMI ada 3 orang, padahal punya PS apa 20 apa hanya nah ini lah. Ya ini ya. Bukan ya. Bawahnya banyak. Ya itu poin 3,5 itu. Nah di sini. Ya. Ya ada plus 0,5. Mumpung belum saya rubah, nanti kalau saya rubah pas terus satu. Dan PS baru yang belum 2 tahun nggak kami hitung, tetapi harus transaksi nggak kami hitung ya. Jika Bapak Ibu punya PS sekarang didirikan tahun ini dan masih ikut ban PT, saya tak kasih 5 tahun Pak, namanya akreditasi sementara. Nah ya itu, jadi dari Kudus terus Kediri sama Pekalongan ya pada paham ya, bukan 3,25 itu karena ada plus ya. Padahal sebenarnya setelah tahun 2023 akhir saya mengusulkan Pak, karena sekarang banyak PS sudah unggul ya. Gimana Pak MA aja saya taruh aja nih. Gak usah sampai unggul kabeh gitu katanya MA. Kalau tambahkan jadi 0,5 tak hilangkan. Tapi MA menolak. Nah, supaya unggul semua, maka Bapak Ibu harus bahagia karena tidak berubah skor itu ya. Ya, jangan khawatir ya. Tidak lagi di penelitiannya, tapi tidak hanya ini saja. Karena untuk mencapai skor 361 butuh poin-poin yang lain. Risetnya macam-macam, rekognisi dosen itu. Jadi kan secara syarat unggul terpenuhi. Dan jangan Bapak Ibu membayangkan tahun kemarin saya punya 355 Pak skor saya. Bukan lain lagi nih. Saat 355 itu Bapak Ibu pakai 7 standar. Ini pakai 9 kemudian beda kaitannya 9 dengan 7. Tetapi kalau mau ada kaitannya pakai ISK. Kemarin dapat B supaya baik sekali. Tapi kalau mau unggul silakan reakreditasi. Baik, dari Kediri, PS. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat 9 kriteria tadi itu. 9 kriteria itu ada visi misi, tata kelola, mahasiswa, apalagi SDM, keuangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bapak Ibu, 9 kriteria itu bukan KPS yang divisit. Itu harus dipahami. Kalau dulu saat 7 standar, yang bingung KPS, yang divisit bukan KPS tapi dekan. Kenapa? Karena yang visi misi PS nggak punya visi misi, PS nggak punya tata kelola, PS nggak punya keuangan, PS nggak punya penelitian, PS nggak punya pengabdian, PS hanya punya pendidikan dan luaran. Sehingga kalau jadi KPS Bapak Ibu berdasarkan ini hanya mengurusi apa? 6 dan 9. Lainnya UBPS, Wadek 2 ngurusi poin 5, Wadek 1 semuanya ya. Dekan ya di rumah saja dekan ya. Ya. 7-8 ya kan di fakultas ada lembaga pengabdian penelitian ya. Kalau nggak ada tarik ke atasnya. Jadi KPS itu ya apa kurikulumnya? RPS-nya bagaimana? MONEF kurikulum bagaimana? Itu KPS. Kalau mengenai nomor 3 mahasiswa masukkan dari mana mahasiswa? Itu nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu UPPS di fakultas. Nah, yang sedangkan KPS ya nanti Pak Ano pulang ke Kediri sampaikan kalau minta debat ya saya zoom dengan Kediri tak jelaskan nantinya. Pasti dekan marah-marah nih, loh kok urusan dekan kalau ada 10 PS 10 akreditasi gajinya beda gitu. Kalau KPS berapa ya nggak kena remon, KPS kan ikut remon KPS ya, dekan ikut remon KPS nggak ikut ya. Nah, KPS boleh pulang sore boleh siang karena hanya ngurusi kurikulum dan
Luaran. Oh, luaran ngajar. Lain-lainnya biar gitu. Ya, jelas ya. Itu jadi KPS tuh tidak punya visi, Pak. Kalau ada visi bukan KPS. Ya visi keilmuan, bukan visi secara ini. Kita tata kelola keuangan, ya nggak punya KPS itu. Yang punya ada tanya kurikulum mana? KPS sudah tahu. RPS ada nggak? Nah, ya monef monef kurikulum. Nah, itu ada nggak? Nah, kalau nggak punya ya KPS nggak menjalankan tugas. IPK-nya mahasiswa, prestasi mahasiswa, masa studi mahasiswa, tepat waktunya. Nah, itu semua KPS di poin 9. Yang 35% itu, Pi. Ya besar juga. Separuh. Tapi secara ini KPS hanya di 6 dan 9. Disuruh penelitian jawab, nggak bisa, nggak boleh. Yang jawab penelitian adalah tim penelitian tingkat fakultas atau tingkat universitas. Ya, ada 2 poin, penelitian dan pengabdian. Oke. Terima kasih Pak Slamet, penjelasannya gamblang, ringkas, mudah kita pahami, semoga juga mudah kita tindak lanjuti, Pak Slamet. Saya kira yang di ruangan sudah cukup ya, sudah terwakili ya apa yang akan disampaikan, dan yang terpenting adalah mungkin setelah ini Bapak bisa bersilaturahim dengan asesor sebelah, memastikan prodi-prodi yang mengajukan ISK itu diproses sekarang. Sumpama nih Prof. Iya diunggah. Kita sudah memproses. Sudah pasti ya, nggak ada yang kelewat ya Prof ya. Sumpama nih ketemu, oh aku sudah membuktikan ini, nah, nanti diinfokan ke kita kalau ada yang kelewat gitu ya. Tapi by sistem kita garansi sebenarnya kemungkinannya kecil. Jadi kalau itu kejadian ya anomali. Yang di Zoom sepertinya tidak ada yang angkat tangan ya. Saya kira sudah tercover semuanya dari penjelasan Pak Slamet. Pertanyaannya juga sudah terwakili oleh pimpinan PTKIN yang ada di ruangan ini. Saya kira yang isunya juga akan sama ya kan, yang dihadapi Bapak Ibu dari PTKIS maupun PTKIN. Ada satu dari Zoom ini, tapi namanya nggak jelas ya, namanya handphone. Oh, yang jelas saja nih namanya Nurul Istifadho. Ibu Nurul Istifadho, kami persilakan. Saya kira kita kasih kesempatan satu ya untuk Ibu Nurul Istifadho. Silakan Ibu Nurul. Dibuka. Oh, saya nggak bisa unmute dia. Nurul. Atas lagi. Wah, mana panas kene. Nurul Mas, namanya Mas. Oh iya. Oh iya. Sorry. Begini Bapak Ibu, jika memang PS-nya itu diakreditasi atau hasil akreditasi Ban PT berubah nomenklatur nggak, bersurat ke Ban PT lewat SAPTA, nanti kami merubah. Ya, jadi tidak, tapi asalkan PS ini diakreditasi oleh Ban PT. Misalnya Al-Quran hadis terus berubah nabi apa itu ya? Diwale kan itu hadis Quran apa tuh? Gak apa-apa. Atau tambah ilmu lagi, ilmu Quran, dan ilmu hadis, ilmu ada 2 itu ya. Gak apa-apa. Nanti pokoknya SK akreditasinya itu masih di Ban PT, maka nanti kami masuk SAPTA, bukan SAPTO. Nanti kita gampang tuh, nanti 2-3 minggu selesai merubah di PDikti, tapi PDikti-nya udah berubah. Nah, di PDikti kemarin kan ada hukum al-sasyah atau sasyah, itu kan ribet ya. Ya pakai al, nggak pakai. Ada yang al. Nah itu ya, kata apa? Tapi berubah dulu di PDikti-nya. Kalau PDikti berubah, nama mahasiswanya atau sudah berubah dan tidak merah, nanti akan SK kita akan kita perbaiki. Ya, tidak ada sekali lagi ya. Ya gitu. Hanya PT-nya aja itu kapan buat surat oleh. Oh iya surat. Oh target itu ya. Oh apain dia di PSPM-nya di kampusnya
apa layah-layah atau layah ya. Padahal kementerian punya target ya. Winson Gunung Jati lagi. Oh, Gunung Jati lagi. Besar kemaluan. Oh, kemarin apa kan Pak Lukman alumni sana. Saya bilang Pak Lukman ini apa? Wah, ini alma mater saya nih Pak. Wah. Iya, alma mater Pak Lukman ya. Iya, kan tinggal paling Kelembagaan. iya, Lukman Nurgaha. Iya, Oh, Pak Lukman Nugraha. Lukman Nugraha. Enggak sampai 1 minggu tuh ISK, paling 2 hari selesai. Kalau ada datanya tuh. Ya. Oke, Bu Nurul Istifato saya kira nggak jelas ya kehilangan. Saya kira kita cukupkan ya Prof ya. Karena sudah 10:30 yang di Zoom kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa memfasilitasi untuk tanya jawab. Untuk lebih lanjut barangkali ada yang perlu ditanyakan dan sebagainya bisa melalui kompetensinya masing-masing ya untuk memperdalam terkait strategi menuju unggul. Strategi menuju unggul. Saya kira sesi ini kita akhiri, kita kasih applause buat narasumber kita Pak Slamet. Terima kasih banyak Pak Slamet. Setelah ini menempuh perjalanan yang jauh, semoga lancar, sehat walafiat, dan kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya kira sesi ini kita tutup Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita infokan ya. Izin boleh minta PDF-nya Pak. Oh, foto. Ada beberapa yang baru datang, Bro. Jadi kita foto. Materinya Pak, boleh Pak? Nah, Beda banget. materinya tolong di-share Pak. Materi yang tadi. Emang SOP di DE gitu, Bro ya? Betul tuh. Materinya bukan juga Pak. Ini nomornya Pak Slamet yang mana ya? Tapi yang dia sensitif lah. Enggak ngoyo. Fotonya sudah ya Pak. Diwajibkan moderasi langsung. Terima kasih Pak Prof. Semoga ilmunya barokah. Mohon izin keluar Prof. Terus suwun ilmunya Prof. Ini nggak ada presensi secara daring ya? Ini dikit banget tuh. Dikit.